Selamat malam Pak Budiana, saya Mutiara Nandita, mahasiswi dari jurusan Administrasi Bisnis Internasional. Saya membuat video presentasi ini sebagai tugas keempat mata kuliah modeling bisnis dalam bisnis kanvas perusahaan tekstil. Nah, lanjutnya, di sini ada latar belakang bisnis yang bergerak dalam produksi pengolahan dan distribusi berbagai jenis kain untuk digunakan dalam berbagai produk, mencakup hal mulai dari memperoleh bahan baku sehingga menjual kain jadi kepada pelanggan atau perusahaan lain yang membutuhkan bahan tersebut. Terus nextnya ada customer segment atau segmen pelanggan. Di dalam segmen pelanggan pada perusahaan kain dapat mencangkup yang pertama ada produsen pakaian atau garment, terus produsen furniture, perancang busana, perusahaan tekstil besar untuk kebutuhan industri, serta pelanggan individu yang membuat barang-barang menjadi bahan kain tersebut. Lalu yang selanjutnya ada value proposition atau proposisi nilai. Kualitas kain yang tinggi atau inovasi dalam desain teknologi produksi, terus beragamnya pilihan motif dan warna, serta harga yang bersaing, berkelanjutan, atau ramah lingkungan, serta kemudahan pemesanan dalam pengiriman. Lalu ada channel saluran. Di dalam channel saluran pada bisnis kanvas pada perusahaan tekstil, ada yang pertama penjualan grosir kepada produsen pakaian, terus yang kedua ada e-commerce atau penjualan online, serta yang ketiga kerjasama dengan agen atau distributor, yang keempat ada pameran atau expo industri. Nah, untuk selanjutnya ada customer relationship atau hubungan pelanggan. Di dalam hubungan pelanggan di perusahaan tekstil, yang pertama layanan pelanggan yang responsif, katalog dan sampel kain yang menarik. Terus yang kedua ada layanan konsultasi desain, program loyalitas untuk pelanggan tetap. Terus yang ketiga yang terakhir ada penggunaan platform online untuk interaksi dalam pemesanan. Nah, untuk nextnya ada revenue stream atau aliran pendapatan. Yang pertama itu penjualan grosir, terus yang kedua penjualan eceran atau melalui toko atau online platform. Terus yang ketiga ada layanan desain khusus seperti custom design. Terus ada biaya pengiriman, biaya konsultasi, dan penjualan lisensi desain atau paten. Terus yang selanjutnya ada key resources atau sumber daya kunci. Di dalam sumber daya kunci pada perusahaan kain mencakup bahan baku yang berkualitas, mesin dan peralatan produksi, tim desain dan pengembangan, serta jaringan pemasok bahan baku, adanya sistem distribusi yang efisien, serta teknologi untuk manajemen stok dan penjualan. Terus yang selanjutnya ada key activities atau kunci kegiatan di dalam apa bisnis eh, tekstil. Yang pertama ada penelitian dan pengembangan motif dan desain. Terus yang kedua produksi kain dengan teknologi yang mutakhir. Yang ketiga ada manajemen kualitas dan kontrol produksi. Serta yang keempat ada pemasaran dan promosi produk. Serta yang terakhir ada eh, manajemen logistik dan pengiriman. Lalu selanjutnya ada KR partnership atau kerjasama kunci. Em, untuk kerjasama kunci ini di dalam bisnis tekstil terdapat memasok bahan baku, misalnya seperti petani kapas atau produsen serat. Lalu yang kedua adanya produsen mesin dan peralatan produksi, agen atau distributor penjualan. Terus perusahaan fashion atau industri kain untuk kolaborasi desain serta mitra logistik untuk mempermudah pengiriman. Selanjutnya ada struktur biaya atau cost structure. Nah, di dalam struktur biaya ini mencangkup biaya bahan baku, biaya produksi, tenaga kerja, mesin overhead pabrik, serta biaya distribusi dan pengiriman, biaya pemasaran, mencakup promosi, serta biaya administrasi dan manajemen, serta biaya riset dan pengembangan. Sekian presentasi dari saya. Eh, Mohon maaf kurang lebihnya. Sekian, terima kasih.